Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kance Kunian dimanapun saat ini berada. Kembali lagi kita di Sersan Mangerasan. Hari ini hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Sersan Mangerasan kita tampilkan saat ini live di Facebook, kemudian di streaming kita di www.serasanradio100,8fm.com, kemudian di channel kita di 100,8 FM untuk Kance Kunian yang ada di kawasan Morenim sekitarnya. Silakan dengerin radionya, baik yang lagi di rumah ataupun yang lagi naik mobil. Itu yang naik sepeda tak baca. Oh mana megang Lagi di perjalanan. perjalanan yang ada kepur atau hujan mas, ya kan? Nah, dengerin Serasan Radio. Kance Kunian, hari ini kita kehadiran dua bintang tamu. Walaupun di dalam flyer kita cuma satu yang kita tampilkan, satu yang nggak mau. Karena terikat kontrak beliau kan nggak boleh tampil. Oh, iya, nggak boleh. Sama manajemen lama. Belum putus kontrak. Belum putus kontrak. Tapi lah di ujung. Oke, Kance Kunian Sersan Mangerasan sengaja ditampilkan dengan mengundang narasumber ataupun bintang tamu dengan beraneka ragam profesi dan berlatar belakang pengalaman, dari yang pengalaman yang seru, yang sedih, yang senang, pokoknya turun naiklah pengalaman itu. Kita berbagi di sini, kita berbagi. Kemudian kalau ditanya kenapa Sersan Mangerasan, Sersan itu adalah tagline kita, singkatannya kita adalah serius tapi santai. Jadi serius ngomongin Sersan. Iya. santainya bagi dari itu. Sambil ngopi juga bisa. Sambil ngopi. Lain kali bawa kopi Pak sini. Kacau kalau setiap tamu bawa kopi sendiri. Ini jelas ini. Oke, pembukaan kita sudah sangat cair nih. Udah enak nih ngomongnya kan. Sudah tinggal set. Itu. Kance Kunian, aku kenalin, yang sebelah kanan saya adalah Bang Ojan. Oke, apa dan siapa beliau? Nanti beliau sendiri yang cerita. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah siapa yang tak kenal dengan ini? Tak kenal rugi, ya kan? Seluruh warga Morenim wajib kenal beliau. Oke, jangan lupa 2029. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Mang Boy. Dan beliau berdua hadir di sini berkenaan dengan salah satu aktivitas mereka yang dilakukan setiap malam minggu dalam acara bucu-bucu. Oke, apa bucu-bucu itu kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa bucu-bucu? Bucu-bucu. Oke, silakan dengan Bang Ojan. Gimana cerita awalnya bisa kompromi awalnya gitu loh. Bisa mendapatkan tempat di situ, kemudian apa kata bucu-bucu itu sendiri. Ya, makasih Bang Anggi. Siap. Pertama, ucapan apresiasi terhadap kehadiran Serasan Radio ya, atas aktivitas yang sudah dimulai dengan giat yang sangat kreatif, termasuk pada siang hari ini. Dan ini mesti harus didorong untuk lebih meningkat, sehingga apa yang saya maksud dengan apresiasi itu linear dengan sebenarnya munculnya bucu-bucu itu seperti apa. Ya. Bucu-bucu sebenarnya bukan sekedar acara yang dianggap sebagai hiburan lokal, tetapi kemunculannya dari penggabungan banyak faktor. Pertama, faktor tentang ekonomi kemandirian. Yang kedua, tentang mendorong kualitas sumber daya manusia. Oke. Yang ketiga, muara kedua itu bagi kami
terutama saya yang mungkin menggeluti di bidang ini sudah hampir 20 tahun, sektor industri kreatif yang harus dimunculkan kembali hidup, sehingga dua aspek ini akan bertransformasi, Saling isi. Bucu-bucu itu wujud dari program yang lahir dari bagaimana kita membaca, tetapi membaca situasi yang kita sebut tadi dua faktor utama yang kenapa daerah kita seolah-olah harus kota, kalau di Muara Enim harus Palembang, harus Jakarta gitu, sehingga membuat kalau daerah itu kita lupa bahwa kita punya kekayaan tentang sumber daya manusia yang juga bagus-bagus. Sumber-sumber untuk memajukan diri, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, sumber daya lainnya juga ada. Kenapa kita harus keluar dari diri kita? Nah, kalaupun ada itu semua menjadi faktor yang harus dilihat, itu harus dikembalikan bagaimana kita menghidupkan itu di daerah kita, termasuk di Muara Enim ini. Nah, pertama kali kita melihat ini, sejujurnya bucu-bucu ini adalah program kedua yang secara pribadi, kalau di negara kita banyak sekali kebijakan komunikasi publik yang itu melekat pada setiap institusi negara, badan dan semuanya, yang pada akhirnya kepengen bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan masyarakat itu tahu. Nah, dari perjalanan itu semua saya melihat bahwa komunikasi politik kebijakan publik tadi cenderung dipahami justru eksklusif oleh masyarakat. Eksklusif maksudnya berarti Contoh, sangat sedikit orang yang tahu gitu. bukan hanya tahu, tapi mau tahu, mau datang, mau hadir mendengarkan. Contoh seminar, itu isinya orang intelektual, orang akademik. Kami ini gak sekolah. Ya. Itu tempatnya orang-orang yang memang dia bidang dia. Kami bukan bidang itu karena saya petani gitu. Oke. Nah, kita terbentuk menjadi jurang eksklusif itu gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Muara Enim sebenarnya wujud dari wajah dari semua daerah rata-rata di Indonesia. Semua menggilai kota. Semua menggilai kota, sehingga yang kita sebut kota pun kita bingung definisinya apa. Apakah kota itu gedung tinggi? Hanya karena gedung kah? Apakah kota itu harus ada banyak lampu merah? Betul. Macet bahkan Macet, gitu. Apakah itu disebut kota? Kota. Kalau memang itu memang menjadi sebuah impian yang bagus, pergi ke Jakarta. Maka tidak ada orang yang tidak semua sejahtera. Apa benar? Iya. Faktanya kan tidak juga, kan begitu kan. Nah, kita sudah kehilangan arah itu gitu. Nah, bagi saya proses modernisasi demokrasi, modernisasi politik, modernisasi pembangunan kita yang sudah diwarnai, termasuk di era global kita mengenal tentang era keterbukaan yang disimbolisasi dengan digital dan sebagainya. Semua kita jadi tahu hanya gara-gara duduk di kebun, duduk di daerah dan sebagainya. So, ada persoalan di mana ketika apa yang kita lihat kok kita hanya mungkin nonton hiburan, ngeliatin orang luar negeri nyanyi, film dan sebagainya. Tetapi kenapa kemampuan mentransformasi yang kita lihat tadi tidak bisa kita bawa di sini? Padahal sumber daya yang ada di kota jangan-jangan banyak dari sini. Awalnya justru di sini. Banyak dari sini sumbernya. Serasan radio itu namanya. Oh gitu. Nah, gitu. Nah, cara pandang itu yang kami lihat awal, termasuk saya. Jadi bucu-bucu itu program kedua setelah Bangka Belitung. Yang diinisiasi sama Bang Foljar. Saya sendiri. Jadi di negara kita itu beberapa kali saya mungkin diberi kesempatan terlibat di dalam kelembagaan negara. Yang saya perhatikan adalah memang di kelembagaan negara juga butuh masukan terhadap desain yang paling efektif untuk bagaimana komunikasi politik kepada publik itu bisa efektif. Karena itu saya mulai mendesain itu. Pada waktu di awal kalau di Bangka Belitung namanya Bujang Begagil. Bujang Begagil. Ya. Begagil itu artinya apa adanya masyarakat yang kita sering nongkrong, tidak perlu di set hiburan, tapi kita sering ketawa. Kalau kita ngobrol kita ketawa. Kalau kita lagi berita sedih atau menakutkan, kita langsung mengerikan. Lah kenapa harus dibikin horor gitu? Jadi Bujang Begagil, bucu-bucu adalah transformasi dari situasi yang kita sering dikotomikan. Kalau ini acara hiburan, maka kita nonton hiburan lupa edukasi. Ya. Ngerti maksudnya kan gitu ya.
Atau kita seminar, kita lupa untuk bersantai. Sehingga kita kalau dalam acara debat itu bahkan melahirkan gesekan antar pihak karena berbeda pendapat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan santai tadi, kalau tadi sersan tadi, juga jelmaan ada di situ. Tetapi sebenarnya kita nggak buat itu namanya sersan, tapi transformasi aja. Apa adanya warga, itu sesuatu yang mahal. Maka kalau berdebat tentang politik karena santai tadi, apa adanya, kita nggak pernah sampai gontok-gontokan. Nggak pernah sampai sireman kopi. Enggak, gitu. Kalau kita ketawa, lagi ngobrol dengan Bang Anggi, ketawa-ketawa aja gitu. Lah kenapa kita harus jadi komika kalau begitu? Kenapa kita harus jadi pelawak kalau orang ketawa gitu? Di situ pun sudah dapatkan. Udah dapat semua gitu. Karena hari-hari kita bisa jadi komika, kita bisa menghibur diri, kita bisa berbagi, bahkan kita bisa bercerita. Politik, jangan-jangan kita juga cerita. Kadang-kadang mak-mak, ibu-ibu di pasar ngomong gitu loh. Nah, kita hanya mewadah itu semua untuk membicarakan mulai sekarang masyarakat tuh jangan ngeluh di belakang. Ngeluh tuh di sini gitu. Kita siapkan tempatnya. Tapi sambil santai. Tiba-tiba, yang kedua, ada aspek komunitas yang kami kebingungan perform. Kalau nggak ada event, kami nggak bisa perform gitu. Nah, itu tempat perform juga. Latihan. Latihan juga di situ. Kakak perang-perang. Betul. Di situ perangnya deh. Setidaknya begitu. Atau kalaupun dia latihan, daripada latihan sekali-sekali di situ. Kalau mau senam lah ibu-ibu di situ aja gitu, hari-hari. Boleh? Boleh. Iya, misalnya kalau acaranya malam nih bucu-bucu, sorenya kita hiasi untuk ibu-ibu senam. Menjelang maghribnya ya. Anak-anak. Oke, nah kemudian gini, Bang Ojan, gimana? Maksudnya gini loh, Bang Ojan mau cerita awal sehingga si bucu-bucu ini bisa terwujud itu gimana tuh? Maksudnya gerakan mulai mengumpulkan kawan-kawan yang seide, yang satu visi, itu kan bukan pekerjaan gampang gitu. Iya, betul. Berapa lama prosesnya sehingga bucu-bucu pertama tampil? Iya, baik. Secara kualitatif, saya punya referensi tentang bagaimana kelas sosial kita kan ada jurang gitu ya. Yang banyak itu justru yang namanya warga itu kan dianggap kelompok yang dieksklusifkan tadi. Karena ada eksklusif A, berarti muncul dampaknya B. Yang B ini yang banyak kebetulan. Ada yang menyatakan ini kelompok menengah ke bawah. Bukan. Buktinya dalam informasi ada jurang juga. Kalau ini dikasih tahu, yang ini jangan. Kayak gitu kan. Dunia informasi aja kita sudah ada disparitas itu. Nah, itu jadi masalah. Nah, bucu-bucu munculnya dari mana? Karena itu hati-hati gitu loh. Saya sendiri melakukan perjalanan kurang lebih seminggu di Muara Enim, berputar-putar ngeliatin bagaimana. Nah, muncul kenapa tempat di Taman Serasan, keprihatinan saya ada sebuah tempat fasilitas umum yang itu dipakai sering ngobrol, anak-anak sering ngumpul, orang lalu lalang. Kenapa itu nggak diintervensi? Misalnya, saya pikir ada tempat anak-anak muda untuk jamming di situ, untuk musik misalnya. Atau kawan-kawan literasi di situ ada bayangan saya mungkin perpustakaan mini yang kalau anak-anaknya dibawa sambil libur, anak-anak mak-maknya, bapak-bapaknya, dia sambil maknya lagi curhat karena berantem di rumah tapi cari tempat yang lebih segar di taman, anak-anaknya tapi disuruh ini karena ini obrolan orang dewasa misalnya. Tempat yang netral. Tempat yang netral, yang lebih ini. Itu poinnya awalnya. Terus mulai meriset dengan pendekatan teman-teman di Kemayoran, ngajak ngobrol dulu. Saya kebetulan datang dulu, kemudian saya titipkan beberapa kawan untuk saya serap informasinya apa. Nah, termasuk saksi hidupnya ini Pak Boy ini. Jadi mereka sendiri sedang tidak tahu kalau kita sedang ngajak ngobrol untuk kayak gimana nih maunya gitu. Dan itu akhirnya sama. Kita ajak ngobrol, dia belum tahu kalau lagi kita giring nih. Betul. Nah, sampai yang kedua kalau nanya nama, harus namanya dulu Serasan Corner. Harus pakai Inggris gitu ya, biar keren gitu dan sebagainya. Saya bilang, kenapa nggak nama lokalnya yang diangkat? Kalau kita ngeliatin TV karena tempatnya di Jakarta, kenapa Betawinya sering diangkat? Kenapa kok kita nggak bisa? Padahal tuh TV sifatnya nasional. Nasional. Dan semua hari ini digital, semua juga bisa menyaksikan. Akhirnya dari ketika ngobrol, kami ini banyak ini keluhannya terpinggirkan. Masyarakat kayak kami ini susah untuk berangkat. Seperti masyarakat pojok. Nah, saya cari nama pojok itu apa. Ternyata pojok itu bucu gitu. Bucu, ya udah, kalau itu bucu-bucu.
bucu-bucu artinya lu boleh pojok, boleh di pojok, bahkan di pojokan. Kan ada orang memilih dia di pojok, di pinggir, tapi ada juga dia sengaja di pinggir kan. Whatever, apapun namanya, Dan akhirnya dijorokin. Ya, gitu. Ada yang seperti itu mungkin gitu. Tapi yang penting adenian. Jadi terserah kamu ada di mana, mau pojok, dipojokin kondisinya, tetapi adenian, hadir maksudnya. Nggak ada alasan lu ketika ada pilkada lu nggak peduli. Nggak ada alasan ketika ekonomi kita lagi begini lu bersuara. Adenian. Jadi bucu-bucu adenian. Jadi sekarang namanya bucu-bucu adenian. Bukan, bucu-bucu, Oke. tapi tagline kita Oh, tagline-nya. disambungin adenian. Oke, Begitu. siap. Whatever, apapun status lu di bucu-bucu warga, mulai sekarang jangan ngeluh. Yang penting ngomong setidaknya. Kalau nggak bisa solusi, sampaikan biar orang, kan ada identifikasi masalah semua orang nggak tahu. Iya. Oke. Karena kalau dokter datang aslinya, kalau yang paling hal kan dia punya kemampuan diagnosisnya, Iya. bukan tindakan pengobatan atau tindakan medisnya kan. Oke, Gitu. sip. Identifikasi. Kira- Keren. Mantap ini. Poinnya gitu. Ini kayaknya nih harus berpanjang ini sampai besok nih. Kopi, Teken kontrak baru lagi udah. kopi. Oke, kan Kunian bukan kebuka maksudnya ada informasi menarik kenapa bucu-bucu itu dilahirkan dan beliau yang menjadi salah satu inisiatornya ya. Dan Oke. teman-teman juga. Teman-teman. Oke, sekarang pengen dengan Mang Boy nih. Mang Boy waktu pertama kali ketemu Bang Ojan dan awalnya udah cerita konsep atau masih kelakar-kelakar betok ya, Bang Mano? Apa itu Pak? Kelakar betok. Ngerawe kalau bahasa merindemnya. Apa pula kerabu? Belore. Bercanda. Bercanda. Bercanda dalam duka. Jadi Nah itu, oke waktu itu kan jadi ketemu. Nah maksudnya gini, ide ini kan banyak pasti banyak ide yang harus disatukan dengan konsep bucu-bucu tadi itu. Gimana tuh ceritanya Bang Boy? terima kasih Bang Unji. Oke. Jadi di sini sedikit menambahin dari Menambahi ya? Bang Ojan tadi. Banyak yang diluruskan ya? Bukan diluruskan, malah kebanyakan Bang Ojan yang lebih detail kan. Oke, Kalau di siap. sini cerita awalnya aja dulu kan. Jadi cerita awal, singkat cerita itu waktu di bulan 7 itu, di awal bulan itu Mas Toto tuh telepon. Oke. Jadi saat nelpon, di mana Bang Boy ini kan? Padahal di- Mas Toto udah hampir berapa tahun dan nelpon nih. Jangan-jangan jarang kopdar kami kan. Jangan-jangan baru dapat pulsa dari sini. Nah, jarang kopdar. Jadi nelpon lah, yuk ngopi yuk keluar ini Oke, kan. siap. Ngopi, jadi kami TikTok, face to face, Oke. empat mata, jadi ngobrol-ngobrol kan. Ada kegiatan apa nih di Pondok Seni Budaya, karena kami waktu itu menaungi salah satu komunitas lah yang dinamakan Pondok Seni Budaya Ananangwai yang Oke. alamatnya di Kemayoran. Jadi ngobrol program apa yang sudah dijalankan dan mau apa yang dijalankan kembali kan. Jadi singkat cerita, sudah obrolan itu terpikirlah pancingan Mas Toto nih boleh kan, Mas. secara TikTok ini kan. Lain kawan tuh deh. Cara budak Bandung. Kalau kita ada bikin kegiatan cak mano katanya kan. Oke. Kalau ini, nah di mana itu Mas, jaku kan. Oh kakek, kita cari lokasi lah aja. Penting kita ngobrol dulu cak ini, ajak kawan-kawan kalau yang mau ikut aja kan. Kita ada semacam kegiatan ya, tapi tampilan seni tadi, seni budaya, edukasi lah kan. Aku belum nyambung waktu itu karena benak di aku pribadi, jujur kalau setiap kegiatan kami di daerah ini, di tempat kami ini, Oke. kalau tidak ada anggaran tidak terlaksana intinya kan. Jadi harus bermodal dulu, pikir waktu itu kan. Ah, sudah kata Mas Toto, kumpuli kawan-kawan, kita rapat aja. Woi, jadi rapat nih ya? Rapat. Oke. Jadi rapat itu seingat aku itu kalau tidak salah malam Kamis. Rapat di mana aja aku Mas? Karena ini wilayah masuk Kemayoran, lebih dekat, kawan-kawan tidak terlalu jauhnya di Taman Serasan ujungnya. Itu belum terpikir aku waktu itu. Tapi Taman Serasan berarti yang di Taman Serasan sebelum Sukundang. Ya, oke, jembatan ya. Di samping stasiun. Stasiun, oke, Ah. oke, siap. Jadi belum kenal dengan Bang Ojan pun belum waktu Malam itu. itu? Malam itu. Jadi ngobrol-ngobrol. Tatap pertama gimana rasanya? Nanti kita nyambung lagi nih ya. Jadi waktu rapat pertama itu dijelasin Mas Toto, ini ada kegiatan ini, program ini, banyak kawan-kawan pertanyaan itu sama lah pertanyaan misalnya. Oke. Modal dari mana, kegiatannya kayak mana, karena di sini nih
banyak mengundang orang tadi, kata Bang Ya. Ojan tadi. Ada talent, artis yang tampil kan, biarpun kawan-kawan dari lintas apa seni tadi Ya. kan mau ditampil, otomatis mereka harus kita danakan kan, Ya. kita berikan akomodasi. Akomodasi. Jadi setelah ini belum ada keputusan, dilanjut rapat kedua. Jadi Dalam minggu yang sama, dari malam minggu malam Rebu kalau nggak salah, malam Rebu ke Seminggu depan, setelah itu, waktu itu yang kedua itu. Ah. Jadi kumpul lah itu, ada teman-teman banyak dari Derry, Oke. kawan Priansa, kan kawan-kawan yang lain kan kumpul lah. Jadi rapat kedua itu langsung nyebutin di lokasi inilah, kata Mas Toto. yang tadi tepat rapat pertama. Kami waktu itu masih bingung. Oke. Karena Mas Toto ini pengen ada kegiatan, tapi kami pada prinsipnya nggak ada anggaran. Iya. Dan siapa yang akan melaksanakan ini kan? Oke. Jadi dikasih kelula, nggak usah takut. Pokoknya kita ada narasumber. Nggak tahu waktu itu kalau beliau ini sebagai narasumber awal kan. Jadi tampil di situ, dikasih nama lah, apalah nama daerah kata Mas Toto kan. Tercetuslah kawan-kawan ini tadi. Kalau kita sering dipojokin orang itu apa katanya? Timbul lah istilahnya bucu tadi. Cuman bucu waktu itu, belum bucu-bucu. Belum bucu-bucu, oke. Karena sudut waktu itu Iya, kan, bucu benar. itu sudut kalau bahasa daerah kita. Iya. Nah, setelah minggu ketiga langsung action. Hadirlah Bang Ojan ini. Itulah penampilan pertama, pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu Bang Ojan bertemu itu dulu. sebagai narasumber. Tapi acara belum berjalan. Acaranya belum eksekusi ya. Langsung sudah eksekusi Mak, itu. eksekusi Langsung sudah. di Taman Serasa. Ketemu itu. pertama langsung eksekusi. Dengan kondisi apa adanya tadi. Isinya salon sound system minjam. Sound system minjem seadanya. Ini apa namanya, bekas spanduk tempat Spanduk. duduk itu kan. Oke, Tapi oke. waktu itu udah lumayan rame. Biarpun warga-warga Kemayoran yang hadir kan, warga sekitar kan, lumayan. Jadi waktu itu ada penampilan kawan-kawan dari Bujang Gadis kan, Oh, sudah tampil nyanyi. ya. Jadi narasumbernya Bang Ojan waktu itu. Itu waktu itu belum dikenalkan sama Mas Toto. Siapa beliau sebenarnya? Kalau inilah inspirasi dan inisiatornya kan, belum dikenalkan. Jadi Mas Toto tuh bukan jago ngelukis di kain bae deh. Di acara juga jago nulis dia deh. Singitinya narasumber deh. Nah ini Bang Anji Siap. sedikit patut kawan-kawan kami syukurin ini, kegiatan ini ternyata bukan sekedar istilahnya habis kegiatan sudah selesai. Ya. Kalau dulu kan kayak gitu. Ya benar. Kapan udah kegiatan, outcome yang tidak ada, Ya. income apalagi kan? Jauh. Parkir lagi berejo gitu deh. Nah, yang patut kami syukuri sama kawan-kawan ini sudah berjalan kurang lebih ini udah season ke-12 malam minggu 12 ini. ya. Oke, nah dari sekian berarti yang malam minggu besok Yang ke-12. ke-12 Yang malam minggu ini ya, malam minggu ini ya. Berarti lusa ya yang ke-12. Dari yang pertama sampai ke-12 ini kendala yang paling sering dihadapin apa nih, Mang Boy? Kalau secara finansial Sudah aman. aman karena, Sudah karena ada donatur ini ya. Maksudnya gini, mengumpulkan itu kan rutin tiap minggu loh. Bukan sesuatu, bukannya gini, ngumpulin narasumber, ngumpulin pengisi acara, ngumpulin kawan-kawan. Berarti dalam satu event itu bisa bergerak sekitar nyampe nggak 50 orang tim yang dari mulai panitia sampai ke pengisi acara. Totali. Iya, Oh iya. bisa nyampe kan? Itu gimana Mas? Apa tuh maksudnya? Ya gimana ya mensinkronkan kawan-kawan ini tadi tuh? Padahal dalam posisi kita nggak saling kenal loh. Maksudnya nggak saling kenal tuh belum dapat nih chemistry-nya kan? Ya. Ya karena sekali lagi kan gini. Obrolan awal kalau saya mau menerusin sebelum pertemuan dengan beberapa inisiator teknis operasional itu Mas Toto yang sekarang jadi produser gitu. Mas Toto ini sekarang? Ya, kan Mas Toto kebetulan kita bikin dulu namanya kreasi Serasan Sriwijaya Community, The Chris Community. The Chris, oke. Nah awalnya di situ diskusinya, diskusi dan Mas Toto diberi kewenangan untuk coba cari tahu di bawah. Nah saya sendiri mencoba mencari tahu dengan di Jakarta. Oke. Setelah saya melakukan survei datang, saya ke Jakarta waktu itu. Jadi laporan pertemuan teman-teman itu record sama saya, termasuk namanya begini-begini. Akhirnya, tapi pada waktu kita di The Chris awalnya berdiri, karena The Chris awalnya berdiri pada waktu kita memulainya ketika ada masukan dari masyarakat di daerah Semende.
Ulu, Oke. itu SD negeri yang nggak punya listrik. Oh. Ya, Di kebetulan Rantau Dedap Rantau misalnya. Dedap. Desa rata dedap, rata dedap oke. Itu awalnya. Nah, karena masyarakat itu di sebelahnya kebetulan ada unit usaha yang cukup besar tentang listrik, agak kontraproduktif di sebelahnya. Iya. Negeri pula kan punya pemerintahan. Akhirnya kita nggak menunggu siapa-siapa dan alhamdulillah soft launching pertama The Kris itu lahir di soft launching di Rantau Dedap itu, di SD negeri itu. Dan udah selama bertahun-tahun Belum ada listrik. listriknya udah dari PLT MEMA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kerjasama Oke. dengan banyak pihak tuh, donasinya ada dari ini termasuk kalau kepakaran dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke. Habis itu dari situ rintisannya, kemudian saya sampaikan percontohan bujang begagil di Bangka itu yang 40 edisi dulu itu lab awalnya. Sehingga kalau ditanya tadi balik, bagaimana cara mengkolaborasi Iya. semua? Sebenarnya labnya itu dimulai dari Bangka Belitung. Dan itu sudah cukup lama ya, 3 tahun labnya itu sampai 40 edisi. Dan diambil percontohan program nasionalnya oleh Dewan Nasional Indeks Demokrasi Indonesia dan UNDP Indonesia untuk menjadi di laporan UNDP Indonesia di luar Bujang Begagil tadi. Kemudian saya izin untuk beberapa pakar, ada Profesor Syarif Hidayat, ada Profesor Abdul Malik Ismar, LP3ES, waktu itu Ausulan 8, ada BPS, Menko Polhukam dan sebagainya gitu. Jadi gabungan itu semua dan alhamdulillah kita dapat apresiasi dan bisa dijadikan inisiasi percontohan. Yang Bujang Begagil tadi. Yang Begagil tadi. Nah, termasuk maksudnya saya sendiri punya mimpi di setiap provinsi itu punya yayasan yang tempat wadah masyarakat mulai sekarang jangan ngeluh. Bikinlah. Nah, pilihan di sektor kreatif, industri kreatif itu kalau tidak bekerja, nggak ada alasan. Ini, kalau kreasi industri jasa itu kalau dikelola dengan baik, dia menghasilkan lapangan kerja. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, salah satu programnya bucu-bucu. Jadi, The Kris ini sedang berproses ke yayasan, Mas. Kalau di Bangka Belitung namanya Yayasan Bangka Belitung Kreatif. Tetapi semua kita balik juga. Yaitu komunitinya dulu lahir program, baru bikin organisasi. Bukan bikin organisasi dulu, baru bikin program. Pantesan. Jadi, kita mainnya bottom up. Oke. Nah, duit kalau saya tadi donasi, saya minta maaf bukan dari saya. Donasi adalah mengumpulkan dari energi teman-teman Dari sini. Dari juga. Dan yang paling mahal intinya setelah dimulai jawabannya. Kalau awal wajar tantangan di sini. Ada yang mencurigai begini, begono begini. Intinya jalan aja dulu. Alhamdulillah pelan-pelan broadcast itu apa. Makanya saya termasuk yang mengapresiasi inisiasi dari Serasan Radio dengan apa yang saya lihat hari ini pendekatan broadcast. Saya paling suka gitu. Karena di broadcast itu semua tatanan diatur. Ada yang jadi presenter, ada yang jadi kamera, ada yang mengatur tentang timing. Itu yang kita ada gitu. Makanya saya bilang sama Pak Boy dan teman-teman, kalau kita bikin acara nggak capek apa energinya? Habis acara hilang, outputnya apa? Maka aneh kalau seandainya masyarakat itu wajar sebenarnya. Kalau ditanya outcome setiap bikin acara nggak ada. Yang aneh kalau lembaga negara, pemerintahan kalau ditanya habis acara hanya habis anggaran. Tapi tidak ada output gitu loh. Ini yang Hanya formalitas ya. Formalitas. Jangan ada habis ya. Tetapi sekali lagi ini seperti mungkin kita sudah jadi jamak, hampir seluruh negara ini kenapa dia terjadi ketakberdayaan ini, dari mana mulainya persoalan. Padahal kita ngerti rumus kebijakan itu adalah input, proses, output, outcome, begitu. Nanti outcome ini masuk lagi jadi input, begitu terus begitu. Itu namanya kebijakan. Bukan hanya ada anggaran 1 miliar, kalau saya punya perusahaan, ini tolong jual kerupuk saya titipkan 1 miliar, harapannya datang 10 miliar. Maka saya berani investasi marketing, titip 1 miliar, biar keluar jualan, masuk 10 miliar. Bukan habis nol, itu membuang energi. Habis warisan kita. Jadi beban berarti ya. Iya, jadi beban. Gitu, bukan investasi. Oke, sip. Kanca Kunian. Dari ngurus tadi listrik, laju ngurus Bucu-bucu. satu proses yang keren loh, Mas. Tapi kan semua akibat ini. banyak teman-teman seperti teman-teman ini siapa bilang di Muara Enim nggak ada SDM-nya? Lah ini buktinya ada, bisa. Itu aja kok. Intinya kalau nggak dimulai, nggak kelihatan. Benar. Tapi kalau dipaksakan, memang termasuk benturannya ke saya. Saya paksain, biarin aja. Kita pasang badan ya. Terus aja jalan. Alhamdulillah, sekarang teman-teman ngerti itu. Sekarang apa itu dunia entertainment gitu loh.
kalau di kebetulan saya di Jakarta tinggalnya, itu kehidupan entertainment kan mungkin udah tahu. Iya. Sektor pariwisata di Bali kalau ada satu unit restoran bisa menghasilkan omset satu malam sehari itu 2 miliar itu. Mungkin di daerah mana ada begitu Iya. gitu loh. Omset ya seluruh gitu. Lah tapi ketika destinasi pariwisata contohnya hidup tanpa ada ngomong emas, ngomong batu bara, Ya. ngomong minyak, enggak. Kita kesampingkan itu ya. Oh iya, kita Jadi sampingkan. kita benar-benar fokus ke kreativitasnya. Jadi mengelola ide gagasan itu mahal. Di Ya. mana tempatnya? Ini, bukan di kantong, Ya. bukan di ijazah, gitu, bukan gitu. Sip. Jangan dia. Keren banget kan Kunian. Ada satu hal yang saya petik tadi, jadi jangan dulu bikin organisasinya, bikin dulu gerakannya, baru organisasi. Semut. Itu saya alamin. Ya, Saya bersama teman-teman bikin dulu ikatan Copperboy Indonesia, kegiatannya nggak ada. Padahal kita Copperboy semua nih. Koper jadi. Kamu jadi Copperboy? Saya adalah Copperboy loh. Sampai sekarang. Kita jadi ketemu bikin organisasi. Fashion show nggak pernah ikut. Menaungi ya. Menaungi ya. Menaungi. Oke semuanya, Kancu Kunian seru sekali ngobrolnya, banyak sekali ilmu yang kita petik. Kita akan kembali lagi petikan-petikan ini, ulikan-ulikan ini dengan dua narasumber yang hebat-hebat siang hari ini, menginspirasi kita semuanya. Kancu Kunian jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nak kemana? Jangan kemana-mana. Sersan Mangrasan balik lagi udah ini. Tunggulah ya. Oke, Kancu Kunian kembali lagi kita dengan Sersan Mangrasan. Mangrasan ini sersannya pangkatnya abadi. Selamanya sersan. Selamanya sersan ya. Mulai sekolah deh. Tidak Sergio. Tidak. Sersan 7 kan. Apa Seraka. Sersan terus pokoknya. Sersan pangkat. terus pangkatnya. Nggak boleh naik. Ketika dia naik pangkat, dia akan berubah. Oh, Biasa lawong, ya malah naik dikit lupa sama kan lamu. bisa jadi. Makanya ini tidak boleh berubah. Kita kunci sudah. Oke, semuanya Kancu Kunian kembali kita di sesi kedua ini masih dengan narasumber yang keren-keren. Ada Bang Boy dan juga ada Bang Ojan dari Bucu-Bucu. Oke, sekarang saya ke Bang Boy nih. Bang Boy kan selama ini kan selalu berkegiatan kesenian, ya, dan banyak sudah menampilkan karya, kemudian sudah banyak juga bertemu dengan banyak komunitas. Nah sekarang Bang Boy pengen tahu bagaimana dengan Bucu-Bucu ini, cukup nggak honornya? Pertanyaannya, Kirona nanya apa? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan Bucu-Bucu ini bersama tim secara keseluruhan? Rasanya tuh tereksplor nggak dirinya berkeseniannya? Kalau terus terang Bang Anggi, ini Siap. kalau secara pribadi sebenarnya saya ini bukan seorang seniman, Oh, oke. tapi penyuka seni, penikmat. Tapi pelaku juga ya? Sebenarnya dibilang Pelaku pelaku, bukan nggak kena ya? nggak ada Tersangka. nggak ada basic. Tersangka. Nah, Cocoknya tapi tersangka. secara otodidak, Oke. kalau untuk peran, karena pribadi pernah kami punya namanya channel YouTube Merinim Becece yang Oke. kelakar, misalnya kalau di Palembang itu kelakar betok. Kelakar betok. Kalau Oke. kita di Merinim ini Merinim Becece tadi, Bercanda wae. nah bercanda kelakar tadi kan. Jadi punya mungkin dibilang kemampuan belum sampai ke kayak artis-artis, Oke, siap. tapi sudah sampai ke Bucu-Bucu inilah akhirnya kan, punya peran sebagai Mang Boy yang sampai saat ini kan. Nah, kata Bang Anggi tadi, kalau untuk karya-karya ini sebenarnya belum ada menetaskan karya kalau secara pribadi kan. Tapi saya di sini sebagai mewadahi kawan-kawan untuk berkarya, jangan hanya di daerah ataupun jangan hanya di tempat istilahnya. Ya. Tapi karya itu bisa kita tampilkan keluar. Ya. Bisa kita menjadikan istilahnya kayak gini, kolaborasi. Ya. Siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu Ya. peningkatan ekonomi tadi. Yang sudah banyak kawan-kawan yang mengalami hal itu. Ya. Kita jual istilahnya, ada karya kita jual, tapi menyikapi masalah honor tadi. Oh, udah kati nih ya. Nah, itu kalau Kalau dipikir memang, kebaik. nah, kalau memang dia seorang seniman kata Bang Anggi Ya. tadi, seni itu nggak ada nilainya, Bang. Bener.
nggak ada nilai, Setuju. nggak ada harga istilahnya kan. Kalau sudah dia menikmati, Jadi? dia mencintai seni itu memang nggak ada. Tidak Tapi bisa. boleh kalau ada Oh, angka. iya. Tolong diejok, tolong diejok ya. Rek. 0852 nomor dana. Ini Mas Toto denger apa tidak? Dengar pasti. Ayo ketahuan terlalu lah minta honor gitu nih. Oke. Jadi- Nah, sorry, Mang Boy di Bucu-Bucu berperan sebagai apa nih? Nah, kalau untuk di Bucu-Bucu ini dari awal itu ditunjuk sebagai sampai saat ini sebagai ciri khas tetap Mang Boy. Peran. Nah, Mang Boy itu memerankan siapa? Maksudnya karakter apa yang dibawakan oleh Oh, selaku Mang kalau dari di Bucu ini seorang orang tua. Oh, Sebagai oke. orang tua. Dari Bucu-Bucu yang pertama sampai Ke yang 11 ini, Oke. mau yang ke-12 ini. Jadi siapa tuh Mang Boy itu berperan sebagai orang tua. Orang tua, Nama- seorang suami yang menjebalkan ini. Oh, Bikin jengkel oh. istri, bikin jengkel anak, termasuk para kru dan penonton. Kejadian juga mebar masalah itu. Baik live maupun di belakang Pas belakang, layar. Ya sampai sekarang ini sebel sebenarnya kalau Mang Boy ini ngomong ini. Iya, iya. Nahan ini Nahan. Bang Ojan ini. Ayo gantiano katanya. Enggak, sorry, Mang Boy sebagai apa? Sebagai sosok suami yang menyebalkan terhadap istri, tetangga, warga sekitar. Warga sekitar. Nah, karakternya ya. Heeh. Nah, namanya sebagai apa namanya di situ? Mang Boy? Tetap Mang Boy. Oh, tetap Mang Boy. Mang Boy dengan karakter Mang Boy. Jadi biar melekat. Ya, nama-nama tuh. dari Merinding Becece sampai ke Bucu-Bucu ini tetap melekat Mang Boy. Nanti kan Mang Boy ini nama pakai nama Mang Boy. Heeh. Ini biar apa melekat, melesat, naik. Mang Boy nggak takut nanti pinjol-pinjol akan mulai bertagihan. Karena udah melekat tadi, beda identitas tadi KTP. Oh, KTP. Oke, nah yang nyiptain peran itu siapa, Mas? Yang menjadikan sosoknya Mang Boy itu seorang suami yang menyebalkan siapa yang nyiptainnya? Oh ini, Oh, beliau iya, ini. Balik Bandar lagi? Balik Bandar. Ah, Kalau apa- karakter di Bucu-Bucu, Iya. seorang suami, seorang orang tua ayah, seorang tetangga ataupun ini yang bikin yang menyebalkan ini. Ini nyiptainnya. Balik sini galau honor. Balik sini honor. Royalti ada di sini kan. Manajernya. ini. Manajernya. Oke, nah kemudian skrip kan tiap minggu kan setiap malam minggu tema pasti berbeda-beda. Mm-mm. Oke, nah itu skripnya gimana, Mas? Nah, Siapa tuh nyiptakannya tuh? Ininya tuh gimana tuh? ini yang banyak dipertanyakan kawan-kawan. Oh. Alhamdulillah kalau mengenai narasi skrip Iya, tadi, narasi, oke. kami sampai saat ini secara otodidak. Oh, siap. Keren. Jadi kalau kami diberi skrip itu malah melenceng, malah bingung. Tapi seandainya setiap malam minggu ini misalnya temanya sakit, apa kemarin lebih dari baik mencegah sakit, lebih baik mencegah daripada sakit. Apa tuh? Pokoknya lebih baik mencegah daripada sakit. Ya. Masalah sakit-sakit lah. Kesehatan. cegah sakit sebelum cegah sehat sebelum sakit itu kemarin. Nah, itu benang merahnya kami ambil Jaga itu. sehat. Jaga Jaga sehat sehat. sebelum sakit. oke. Nah, malam minggu kan tampil. Heeh. Ada latihan dulu enggak, Mas? Kalau latihan secara ini nggak ada latihan, tapi Jadi? di kawan-kawan ini kami beri arahan. Jadi misalnya si Mak Koyo ini tugasnya sebagai mak-mak, si Leha ini sebagai orang yang mau berobat ke rumah sakit dengan mewah, tapi orang-orang kelas atas, tapi Oke. dengan gaya norak gitu nah. Oke. Sedangkan si Sanusi ini sebagai anak Mang Boy tadi berperan dengan kecelakaannya. Nah, ini Mang Boy berarti dalam satu kegiatan malam minggu itu ada yang pemain utama, peran pembantu, peran apa tuh total berapa orang tuh, tim intinya tuh yang minggu berikutnya pun nggak berubah orang inilah walaupun temanya beda-beda. Kalau secara sebagai pemeran itu kami ini memiliki peran utama itu orang 4. 4 itulah. Oke. Jadi Berarti kalau ada honor cair 4 iko duluan dapat. 4 iko ini. Kalau yang lain itu sekedar pemeran figuran. Oh, figuran. Oh. Nah, lain bintang tamu ya. Lain bintang tamu ya. Oke. Nah, di 4 kemudian ada figuran yang mendirectnya, yang tadi sutradaranya siapa? Pas malam hari itu. Maksudnya tuh apakah dari keempat orang, salah satu dari 4 orang ini atau ngalir aja, Mas? Kayak tadi kan kalau kita dikasih skrip Malah bingung ya.
Kalau secara sutradaranya sebenarnya kami ada host di sini. Oh, kami host. kami ini sebagai co-host. Oh, siap. Tapi siap, kalau siap. untuk mempercayakan sebagai sutradara itu memang ada itu. Oke, jadi Bisa jadi Mas Toto kalau si Dito berhalangan misalnya. Kalau ada Dito, Dito. Oke. Tapi tetap pada intinya narasi itu kita kompromi. Kompromi, ya. Bagaimana enaknya, bagaimana nyamannya narasi ini kita bawa. durasi berapa lama biasanya? Durasi tampil live apa ini? Yang live. Yang live. Ah. Oh, kalau di Bucu-Bucu itu mulai actionnya itu jam 8 kurang 15 ya. Setelah 45 9:45. sampai 21.30. Sejam setengah lah kurang lebih. Itu yang bucu-bucu yang ada bintang tamu segala macam itu tadi deh. live-nya. 1 jam setengah Satu kurang jam. lebih. Bagaimana rasanya, Mas? Live dalam posisi 1,5 jam setengah. Woi, kalau mana live itu jujur kalau live pertama itu beda. Beda, ya? Dengan isinya kalau di YouTube dulu kan sering cut, Iya. salah, ulang. Oke. Ah. Recording pasti direkam ya. Di cut diulang Oke. misalnya kan kalau salah. Kalau live ini harus memang langsung harus kita memang berimprovisasi atau inovasi ini. Harus keluar memang pemikiran itu. Mang Boy, bucu-bucu, seandainya diminta, Mang Boy punya ide apa untuk bucu-bucu? Hal apa yang Mang Boy akan lontarkan? Maksudnya gimana Bang? Misalnya bucu-bucu nih, kan selama ini kan mungkin ada konsep di mana konsep itu dari beberapa tim di luar Mang Boy. Kan Mang Boy ini kan peran utama kan? Ada nggak posisi di mana Mang Boy itu kepengen, aku nih pengen konsep aku tuh ini. Oh, kalau secara ego sektoral belum Oh, belum, pernah. Iya. Tetap kita di sini kan ada manajemen The Crash tadi. Oh, Tetap komunikasinya dengan tim manajemen, Oh, termasuk manajemen. dengan Bang Ojan. Bang Oke. pengennya apa tema malam ini? Kami tetap komunikasi. Karena Oke. yang naungi di bucu-bucu ini kan The Crash. Oke, siap. Oh, berarti oke, walaupun sebagai pemeran utama apapun bentuknya ketika bicara tentang satu acara itu tetap berkoordinasi dengan yang ini. Tetap Oke. koordinasi, komunikasi. Tapi rata-rata dari tim manajemen ini ikut alur. Iya. Tapi tetap ada hal yang prinsip mereka cut. Oke. Tinggal kasih pengarahan dari tentu Bang Ojan yang biarpun jauh di mata dekat di hati tadi tetap ngontrol. Nomor rekening masih yang lama. 0852 nomor dana sekarang. Saya namanya sedikit. Oke, sebelum nambahin, ini kayak gini loh, Bang Ojan. Ini bucu-bucu udah jalan sampai ke 12. Seandainya ada yang niru, Oh, gimana? Baru boleh tambahin. Ada juga nih. persoalannya di mana? Nggak ada masalah. Oh, nggak masalah. Nggak merasa nggak terlalu. Oh, enggak. Jadi memang Oke. bagaimana ini semua harus berangkat, kita harus ini kan ditampilkan terbuka. Oke. Masyarakat bisa ngelihat. Kalau itu bisa menginspirasi, alhamdulillah. Oh, siap. Harapannya bukan sama, munculkan lagi produk-produk kreatif lainnya. Kalaupun ada sama nggak apa-apa. Artinya gini, kebutuhan bucu-bucu itu kan sebenarnya adalah visi kita adalah menjadi pusat alternatif literasi informasi. Oke, siap. Ujungnya, maka definisi bucu-bucu itu adalah talkshow warga yang mengintegrasikan dirinya antara hiburan dengan apa adanya keseharian warga yang mengkemas, mengelola, membaluti isu yang selalu ada di kita. Oke. Karena itu bucu-bucu sering tampil seolah di belakang layarnya sitkomnya itu pasar. Maka kita ngomongnya tentang tema politik tapi di pasar. Oh, siap. Karena kita sering ngobrol soal politik tadi ya bisnis pasar. Karena kita ngomong BPJS karena ada masalah saya ngomongnya waktu di kantor. Ambil settingnya di kantor gitu misalnya. Nah, peran beliau itu memang kita ciptakan dia melekat gitu. Yang menyebelin tadi. Ya, contohnya dia menyebutkan pasangannya Mak Koyo namanya. Kalau dia jadi atasan, maka Mak Koyo itu menjadi orang yang untul-untulan akibat sebelnya. Maka jadi anak buahnya yang ngejer atasan itu. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Nah, Mak Koyo simbolnya naruh koyo terus gitu. Oh. Ada satu Dedi, ada satu Mak Leha. Karakternya kita pisah menjadi pelengkap mereka berdua nih. Oke, Nah, siap. terkadang dibagi. Mereka jadi utama, ini melengkapi begitu. Ada Pak Lang namanya. Aslinya Pak Erwan gitu kita panggil karena suka dipanggil orang belalang. Belalang. Oke. Yang lain silakan. Nah, saya kadang-kadang menutupi. Terus yang terakhir saya ingetin gini, karena ada hal-hal yang berkaitan kebijakan publik yang harus hati-hati. Siap. Tematik itu kita buat gimana agak rendah dan sebagainya. Yang kedua, kenapa dibikin spontanitas? Tadi kan saya bilang tadi,
biar ini terukur oleh masyarakat, terutama bagi kalian yang pakai skrip itu. Kalau kita bicara yang terbiasa di Jakarta, talentnya sudah memang anak Lah dia kontrak lah. akademi kesenian. Oh iya, siap. Karena terbiasa kita Ya. di Jakarta seperti itu. Tapi karena wadahnya biar bisa masuk, maka seorang leha yang tadi yang awalnya menemani suaminya jual sate, dia ketika nonton, dia nawarin, boleh nggak saya ikut? Saya pengen juga. Nah, tinggal kita ngeliatin apakah gimmick-gimmick yang dimunculkan dia sama face-nya, bentuk cocok apa enggak. Nah, itulah leha awalnya. Nah, itu semua ada backgroundnya mereka. Nah, makanya sekarang menyatulah mereka menjadi peran yang apapun temanya, praktekin apa adanya kalian. Apapun isunya. Jadi mereka tetap perannya tetap leha ini apa sih, tetap walaupun isunya beda-beda tiap minggunya ya. Karena asli definisinya bucu-bucu itu adalah mengemas isu aktual yang ada di sekeliling kita, diangkat di atas pentas broadcast yang dikelola bersama komunitas. Maka ada tampil perform dia, anak-anak muncul sekarang, kemudian lintas. Sekarang bucu-bucu itu menjadi family gathering. Orang tuanya sampai diteriakin anaknya, besok bucu-bucu ya mak, hari Kamis sudah teriakin nih, nonton ya gitu. Ya kita merasa bersyukur bahwa segmentasi di tingkat keluarga terbentuk. Kalau anaknya teriak, bapaknya ikut. Neneknya di rumah kagak mau ditinggalin, ikut dong. Nah gitu. Alhamdulillah bucu-bucu sekarang menjadi arena family gathering gitu loh. Nah yang masih belum, kita nggak bisa juga langsung karena kita fokus bucu-bucu. Nah kemudian ada komunitas literasi gitu. Beberapa teman-teman termasuk yang di sini ada literasi. Nah, mereka kebingungan tempatnya gini. Padahal kita adalah pusat literasi informasi niatnya. Maka di sana anak-anak, kenapa ada di sebelah kita ada komunitas ini, kita taruh tempatnya namanya Bucu Baca. Di sebelahnya Bucu Baca. Itu tuh anak-anak. Sebenarnya untuk menarik waktu orang dewasa lagi membicarakan isu, anaknya dikondisikan di sebelah ini. Itu sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kanan. Berarti sebelah kirinya Bucu Siar. Bucu Siar bisa. dari Mangrasan tadi ya. Bisa. Tinggal Lumani Piro. Jadi Bucu Siar. Siaran di situ kita sersan. Oke. Harus begitu, harus berkolaborasi. Nah, gini loh, Mas. Maksud saya, ini kan bucu-bucu awalnya kan sesuatu yang nongol, kemudian saya nggak tahu. Waktu itu Bang Ojan udah kepikir nggak sih bahwa sesi pas ke bucu-bucu yang kesekian kayak tadi tuh anak-anak udah mulai dateng, bapak ibunya udah dateng. Awalnya ada dalam prediksi Bang Ojan nggak? Oh udah lama dari awal ini kawan-kawan jadi saksi karena labnya bukan di sini, labnya udah sekian tahun saya udah hafal. Saya kan selalu ada penugasan di provinsi mana, saya hafal kebudayaan masyarakat, karakter sosialnya ini, dalam dunia komunikasi politiknya gini, kelas ini, karena sering ngisi seminar juga di acara nasional atau di tingkat lokal. Jadi semua itu saya rangkum gitu, sebenarnya nggak susah. Hanya masalahnya ketika ketemu misalnya contoh kayak Bang Boy, mau apa enggak, itu aja masalahnya. Coba aja. Waktu pertama kali waktu mulai, sederhana, buktinya banyak. Dan terungkaplah apa yang ada di saat itu ketika dulu sama. Benar nggak saya bilang? Waktu saya pertama kali ke Muara Enim asing, datang pertama kali, saya kebingungan, mau kemana saya? Karena destinasi itu nyaris tidak ada yang nyaman bagi saya ya, ukuran saya. Mau makan, saya bingung, loh kemakannya nggak ada yang sama dengan yang di Palembang gitu. Nah itu terungkap pada waktu edisi pertama, ketika ada yang nonton, banyak perusahaan di sini, suaminya tugas di sini, istrinya ikut. Dia ungkapin juga yang sama gitu loh kan, yang sama. Jadi waktu pertama aja saya sudah tersenyum bahwa, nah kalau nggak dimulai nggak ketahuan nih gitu loh. Terungkaplah di situ, termasuk masyarakat. Tadi malam yang terakhir 11 kita ngomong tentang dunia rumah sakit, ungkap juga masyarakat tentang pelayanan fasilitas. BPJS kami di mana fokusnya. Jadi pelan-pelan bucu-bucu itu sebagai tempat mengefektifkan kebijakan publik yang inklusif, yang inklusif ya. Karena yang selama ini bagi masyarakat, bagi saya juga tempat improvisasi komunikasi publik kebijakan itu kalau nggak di hotel, lah masyarakat bawah nyentuh, jangankan mau ngomong, mau ke hotel aja udah jaga jarak, waduh nggak enak saya. Temen saya aja masuk hotel nabrak pintunya, kacuk bawah, Tapi bahwa ini sekelumit sistem sosial yang hidup di negara ini, yang menurut saya nggak bisa lagi kita salah-salahin, nggak ada. Udah saatnya kita saling udahlah. Kita ngisi aja lah gitu ya. Contoh. Di sini banyak perusahaan batu bara misalnya.
kita nggak bisa hanya nyalain batu bara. Masalahnya bukannya nggak bisa masuk perusahaan, lu aja yang kagak siap karena semua di perusahaan batu bara ada SOP-nya, Ya. ada standarnya. Lu udah ada belum? Tinggal ikutin aja. Ya. Karena standar itu diikat oleh perjanjian internasional misalnya. Nggak bisa kata direkturnya toh, nggak bisa gitu. Karena itu masyarakat harus tahu itu standar itu sehingga nggak bisa pakai pokoknya kami mau masuk, nggak bisa gitu loh. Nah, pemerintah daerah juga sama. Kita melihat bahwa saya prihatin kalau seandainya ada kebijakan begitu susah, kawan-kawan bisa saksikan dengan tanpa duit yang signifikan itu acara masyarakat itu bisa kok dia mandiri. Ya. Datangin duit, bukan ada anggaran, buang duit, ditanya outcome nggak ada, nggak tahu bahkan. Ya. Itu kita menyedihkan. Ke depan mudah-mudahan harapannya melalui Serasan Radio mungkin Oke. menyampaikan, hai legislatif, Mm-mm. lembaga banyak di legislatif, ada fungsi-fungsi pengawasan, sini bareng kita yuk, tolong kita pertemukan dengan masyarakat terbuka. Kemudian pemerintah daerah yang eksekutif juga sama, ada bidang pariwisata, pendidikan sebagainya. Kalau keluhnya susah, mau nyampaikan publiknya mana? Nah, di bucu-bucu sini. Nongkrongnya di situ. Nongkrong di situ. On airnya di sini. On airnya di lokasi. Oh, di sini. Lokasi. Sebelah tadi ya. Sebelah. Pojok kiri, bucuk kiri. Harus kolaborasi. Siap. Dan kita alhamdulillah lewat acara ya beken ini Oke. apa tadi Serasan Sersan Mangarasan. Sersan Mangarasan. itu kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama, siap. Ternyata komunitas di sini keren-keren Siap. dan mereka tidak seperti yang kita duga mata duitan. Ya. Bucu-bucu semua mereka jadikan arena tidak sederhana. Ada latihan kan? Ada. Latihannya di sini aja kebetulan malam minggu. Gantian Ya, tapi siap. tempat latihan aja, nggak apa-apa. Jadi sudah ada wadahnya, wadah tempatnya aman, ya kan? Iya. Dan tengah kota lagi. Alhamdulillah nih, Dinas Perhubungan bantu untuk Ya. pelancaran, kepolisian juga diam-diam juga Satpol dengan PP. TNI juga bantu, Satpol PP, oke. Semua bantu gitu. Oke. Bahkan kita dari Dinas Perkim itu ketika ngeliatin lampu kita ada kurang, lampu itu ada mati, dia cepet-cepet gitu. bantu. Alhamdulillah gitu. Berarti seluruh stakeholder, Pemda, OPD, backup banget Yes. ini. Apalagi ini mau KPU nih kan. Oh KPU iya, sama kita mau penyelenggara. pilkada ini ya. Mereka mencari cara untuk bisa efektif. Nah, alhamdulillah kita juga sekarang sedang Ya. berbicara banyak dengan KPU sehingga luas, jadi luas. Ya. Sudah kecil kita ini terbatas orangnya sendiri-sendiri. Ya lenyap. Satu yuk, tapi tinggal bagi aja perannya. Ibarat lidi, satu lidi cetak patah. Coba kalau digabungin. Iya. Ya, ada baca Saya patah. yakin bisa. Seperti cita-cita saya tahun 86 masih SMP kok masih begini. Mudah-mudahan dari sini titik kita mulai. Cuma berubah air mancur Pak ya. Air mancur. Ya air mancur dulu nggak ada sekarang. Sama hotel nama. Oke, tadi Bang Ojan tadi belum saya nanya tadi ada kata yang mau ditambahkan apa tadi? Maaf tadi itu potong tadi. Tambahkan. Ada yang mau ditambahkan dari Mang Boy tadi? Ya soal karakter Pak. Oh, karakter. Oke. Oh ya itu ya. Karena bucu-bucu biar orang bisa masuk. Kita ini kan kalau gini, karena ini laboratorium bagi saya sedang membuat laboratorium sendiri untuk disampaikan di Kementerian Kominfo sehingga disebar ke seluruh daerah. Kemudian Komisi 1 yang membawahi soal informasi publik. Dan perlu diketahui sebenarnya masyarakat daerah kan tidak tahu bahwa anggaran stimulus tentang program sosialisasi tentang kalau di DPR RI ada undang-undang yang kan wajib disosialisasi. Ya. Dan itu jumlah totalnya per tahun itu triliunan, Pak. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok masyarakat kita ini tidak tahu, ini tidak tahu? Aneh. Iya. Internet udah banyak, digitalisasi kita udah meluas. Oke. Kenapa nggak sampai sini? Jadi nggak usah nunggu kalau ada pemerintah Datang. acara datang, nggak usah. Iya. Jadi sekarang kita juga rencana ke depan mudah-mudahan doa juga bersama, mudah-mudahan nanti kita juga on air bersama gitu. Siap. Bucu-bucu roadshow. Karena yang belum ada di desa-desa, kami kepengen desa-desa tuh bucu-bucu pengembangan tuh tidak di Kota Muara Enim lagi, Ya. tapi udah pindah pengembangannya berjalan dengan mobil OPFM gitu Ya. mungkin ya. Kita mampir setiap desa di kecamatan yang berbeda, 22 kecamatan berputar. Dan alhamdulillah kita kemarin sempat berbicara dengan provinsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mereka juga sedang ngamati ke sini gitu. Bisa nggak itu diinisiasi untuk di kabupaten? Bisa, tapi based on lokalnya sendiri. Iya. Karena itu tag brandingnya di apa bucu-bucu high level of local wisdom. Jadi saatnya kearifan lokal tuh naik kelas. Sebenarnya nggak beda jauh sama Serasan Radio. Oh iya. Kita lokal kita namanya. Sudah bosan sama main luar.
Kita kepengen angkat lokal. Iya, tuh. Oke, semuanya kan Cukunian. Kita kepengen tahu closing statement nih, Ya. Bang Ojan. Kita kepengen tahu nanti juga dengan Mang Boy. Closing statement dari Bang Ojan, apa nih harapan dan targetnya ke depan Bucu-Bucu dan More ini? Saya sedang optimis More Enim itu bisa maju, lebih maju dengan sumber dayanya yang luar biasa, dan luar biasanya mensupport sampai ke regional sampai ke nasional. Sumber daya yang besar ini kalau kita gunakan, tidak kita gunakan tadi Bucu-Bucu udah hidup kok. Apalagi kalau itu terrealisasi bersama. Kedua, bagi saya, gimana komunitas itu nyatu, karena ada industri jasa yang harus kita hidupkan. Kenapa? Eranya sedang di jasa. Jadi jasa itu ngelola dengan, kalaupun miskin, gara-gara kreatif, saya bisa jualan kue. Itu berbeda dengan yang jual kue di pasar, gara-gara saya kreatif, saya bungkus, kemudian nilai kue yang sama-sama tadi akan berbeda, nilai sesuai level tadi tempatnya. Yang ketiga, saya membuka diri kawan-kawan komunitas untuk, bisa nggak kami yang ini? Ya boleh, siapa apa. Nggak hanya Bucu-Bucu, pasti banyak. Dan kami siap mensupport. Pemda dengan pihak swasta yang ada di sini, kita harapnya, yuk kolaborasi yuk. Kalau nggak ada tempat kita ini, ya Bucu-Bucu membuka diri untuk semua pihak lah gitu, poinnya begitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi mercusuar literasi keterbukaan informasi masyarakat sekarang. Kalau nggak terbuka, cara kita menangkap informasi ya tertutup, ya kita nggak bakal maju, harus terbuka. Jadi kita jangan hebat dalam tempurung. Iya, kita udah bukan HP, Mas. Iya. Semua punya smartphone, semua ada. Tapi kenapa kita nggak tahu tentang A, B, C, D, tentang perkembangan yang ada? Apalagi kalau HP itu hanya digunakan untuk bikin JJ. Apa tuh? Jogging. Makasih. Tutup ini deh, selesai nih deh. Mau selesai kami mah. Ya pulang ya. Oke, seru-seru. Oke, sekarang ini Mang Boy nih, gimana nih Mang Boy, harapannya nih di suasana kita Muara ini, yang maaf ngomong nih Mang Boy, kita kan agak kurang hiburan ya, apalagi hiburan di kayak yang sekarang sedang di kayak Bucu-Bucu nih, untuk publik secara ini free lagi, tinggal datang nonton dan dapat ilmu lagi. Dikasih makan minum loh, gratis. Kasih makan minum loh, seluruh penonton. Seluruh penonton. Serius? Nah, besok malam minggu kesana baik gitu. Ngopi, snack ya, makanan ringan. Nah, Kanca Kunian jangan lupa malam minggu ini pokoknya datang ya ke Bucu-Bucu. Jangan lupa yang pada jadwal kosong ke Bucu-Bucu. Nah, sekarang Mang Boy, kita pengen tahu di closing statementnya Mang Boy ini apa nih, sama kayak Bang Ojan tadi itu, harapannya dan apa nih kedepannya tentang Bucu-Bucu dan More ini berkesenian secara keseluruhan. Kalau harapan dari saya itu, kawan-kawan yang di Bucu-Bucu ini tetap solid, tetap konsisten dan fokus untuk Bucu-Bucu ke depan. Itu kan. Kalau untuk mungkin pemangku kepentingan lah bahasanya, harus peka lah kepada tidak termasuk dari Bucu-Bucu, mungkin dari kawan-kawan komunitas lain ataupun organisasi lain di Muara Enim ini, karena tidak adanya wadah atau suatu tempat untuk kawan-kawan seniman ini untuk berkarya. Kalau dulu kan ada Dewan Kesenian yang cuma Pakum kan. Nah itu mungkin dari pemerintah dalam hal ini harus peka lah bahwa Bucu-Bucu ini salah satu program yang selain membuka ruang publik untuk masyarakat, juga entertain, edukasi, memberikan istilahnya informasi, kata Bang Ojan tadi kan. Jadi di sinilah benar, baik dari perusahaan atau pemerintah dan pemangku kepentingan, ayo gabung di sini, kolaborasi. Kami aja kok bisa, kenapa kalian tidak bisa? Itu. Oke, sip. Silakan Mang Boy bikin statement untuk malam minggu. Acaranya, temanya apa? Yang ngisi acaranya siapa? Atau saya aja yang wakilin? Honor lagi nih. Bagi dua. Oke, silakan. Masih belum ada ini kita tapi ya. Tapi tetap maksudnya ada apa tuh? Ya, biasanya kita informasi setiap Jumat. Oh, Jumat ya. Oke. Kan cukupnya berarti Jumat malam ya. Ya, Jumat malam kita. Itu sering. Jumat malam tuh yang di-share apa bintang tamunya apa sudah? Ada beberapa pertimbangan, maaf. Oke. Maaf nih, jelas sedikit gitu. Kenapa agak mepet? Karena kita khawatir jalan Taman Serasan itu terbatas. Kalau seandainya kita prepare misalnya, jadi kita jadi masalah. Jadi dibesarin jangan, dikecilin juga jangan. Tapi konsisten yang penting. Tetap jalan. Kenapa harus setiap malam Jumat pepetin gitu? Minimal orang tahu bahwa ada Bucu-Bucu. Gitu. Karena kalau di awal flyer promosi kita khawatir tempatnya. Tapi sebelum kita mau pindah. Kita mau pindah. Pindah. Senayan, gitu. Main bola.
Oke semuanya, terima kasih banyak dengan Mang Boy dan juga Bang Ojan atas waktunya. Sungguh membuka wawasan kami semuanya, dan juga kami berharap untuk kancut kunian dimanapun berada yang menyaksikan live-nya kita di Serasan Radio di 100,8 FM dan juga di websitenya kita www.serasanradio100,8fm.com, dan juga yang saat ini menyaksikan live di Facebook. Izin nanti kita setelah ini kita mau rapiin, kita live-kan dia, kita share di YouTube. Kirain diajak makan. Oke semuanya, seru ngobrol hari ini. Terima kasih banyak. Saya DJ Anggi, Bang Ojan dan juga Mang Boy pamit undur diri, minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi terima kasih banyak dan assalamualaikum semuanya. Bye bye.